Baiklah, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita akan membahas kelas kata yang terakhir ya. Namanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, seperti namanya, teman-teman, adverb, kata keterangan. Nah, fungsinya di dalam kalimat itu menambahkan keterangan. Nah, masalahnya yang bisa ditambahkan keterangan itu banyak sekali. Makanya kelas kata adverb itu bisa dibilang kelas kata yang paling tidak penting di dalam kalimat. Kenapa? Karena kalau ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Makanya kelas kata adverb ini saya taruh di materi kelas kata paling akhir, seperti itu. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita bahas ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, adverb atau kata keterangan itu nanti tempatnya di dalam kalimat itu sebenarnya cukup mudah, walaupun posisinya itu banyak banget, teman-teman. Jadi kata keterangan itu pokoknya selain tempatnya kata sifat ya, itu adalah tempatnya kata keterangan. Kalau masalahnya adalah tentang phrasing. Nah, phrasing itu adalah pecahan-pecahan kecil di bagian kalimat ya. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar bahwa kata sifat itu adalah tempatnya di sebelumnya kata benda, entah di subjek atau di objek. Gitu ya. Jadi dimanapun ada kata benda, sebelumnya mau ditambahkan kata sifat tidak apa-apa. Dan untuk jenis-jenisnya dan urutannya kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau masalahnya adalah tentang phrasing dan tempatnya bukan tempatnya kata sifat atau tempatnya adjektif, berarti itu tempatnya kata keterangan ini. Gitu ya, teman-teman. Dan yang perlu teman-teman pahami, kata keterangan ini pembentukannya atau bentuknya itu ada dua. Jadi kata keterangan itu ada yang bentuknya itu memang kalau teman-teman cek di kamus itu memang kata keterangan. Nah, tapi ada juga kata keterangan itu yang dibentuk dari kelas kata lain. Namanya adalah preposition atau preposisi kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, preposisi itu fungsinya adalah merubah objeknya. Jadi preposisi ini wajib punya objek ya, teman-teman. Boleh kata benda, boleh kata ganti. Nah, objeknya nanti itu akan akan dirubah jadi keterangan. Jadi fungsi preposisi itu membuat keterangan, tapi dia nggak bisa sendirian. Harus ada objeknya setelahnya. Entah dari kata benda atau dari kata ganti. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat kalau di grammar itu selalu ada pengecualian ya. Nah, ada satu preposisi itu yang penggunaannya agak nyeleneh, teman-teman. Yaitu preposisi to. Nah, khusus untuk preposisi to ini, dia boleh diikuti verb satu. Tapi sama aja ya, to verb satu itu juga keterangan, teman-teman. Sedangkan preposisi selain to, kalau mau diikuti kata kerja setelahnya, kata kerja itu harus dirubah jadi kata benda. Istilahnya adalah gerund. Teman-teman masih ingat gerund itu bentuknya apa, teman-teman? Atau wujudnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Boleh buka bukunya, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi gerund itu apa sih, teman-teman? Atau bentuknya bagaimana sih? Ya, betul. Verb ing ya, teman-teman. Nah, kalau tempatnya tidak harus di awal, teman-teman. Tempatnya itu boleh di subjek atau di objek. Pokoknya tempatnya kata benda. Kalau ada verb ing kok menempati tempatnya kata benda atau noun, berarti itu gerund. Gitu ya. Nah, gerund itu adalah verb ing. Nice. Yang fungsinya sebagai noun gitu ya. Karena verb ing itu fungsinya ada dua. Bisa noun, bisa adjektif atau namanya participle. Seperti itu. Nah, kalau setelahnya preposisi ya berarti itu adalah gerund gitu ya. Nah, untuk contohnya keterangan ya teman-teman, misalnya yang pertama ada adverb of place atau keterangan tempat. Nah, ada yang murni kalau kita cek di kamus itu memang kata keterangan, misalnya kata here artinya di sini. Itu kalau teman-teman cek di kamus here misalnya ya, atau kita coba teman-teman, mari kita cek bersama, kita cari kata here. Nah, jadi here itu kelas katanya cuma satu, yaitu adverb atau kata keterangan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi memang kelas katanya itu murni kata keterangan, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya lain selain here, kita punya there, artinya di sana. Upward, artinya ke atas. Downward, artinya ke bawah. Outside, di luar bisa, keluar bisa. Jadi memiliki dua arti ya, bisa keluar, bisa di luar. Inside artinya di dalam, somewhere artinya di suatu tempat, dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke. Nah, tapi ada juga keterangan tempat itu yang kita bentuk dari preposisi. Contoh ya, at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit.
In a room, di dalam sebuah ruangan. Near the lake, di dekatnya danau itu. Over the hill, di atasnya bukit itu. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Jadi at, in, near, over itu semuanya di sini adalah kata preposisi yang merubah kata benda setelahnya menjadi kata keterangan. Nah, di konteks ini dia menjadi keterangan tempat, oke? Nah, selain adverb of place, ada lagi namanya adverb of time atau keterangan waktu. Contoh yang murni kalau kita cek di kamus itu memang kata keterangan itu adalah misalnya ya, yesterday artinya kemarin, tomorrow artinya besok, now artinya sekarang, already, sudah, dan masih banyak lagi. Misalnya ada meanwhile. Jadi meanwhile itu adalah keterangan ya, teman-teman. Artinya sementara itu atau di waktu yang sama seperti itu. Kemudian contoh yang dibentuk dari preposition plus noun misalnya adalah at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis adverb yang lain, saya ingin menambahkan sedikit ya, teman-teman. Nah, untuk keterangan waktu ini ada catatan tambahan. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata benda waktu itu misalnya day, misalnya night, gitu ya, misalnya year, misalnya month. Nah, kalau misalnya sebelumnya kata benda waktu itu menggunakan determiner atau yang kemarin kita pelajari ya. Jadi determiner atau kata sifatnya itu termasuk ke dalam determiner yang indefinite. Misalnya ya teman-teman, adalah misalnya a atau an. Misalnya lagi adalah every. Misalnya lagi adalah all. Misalnya lagi adalah apalagi teman-teman, misalnya another atau the other misalnya. Nah, ketika ketambahan kata benda waktu misalnya day, misalnya afternoon, misalnya December gitu ya. Nah, itu nanti dia bisa menjadi keterangan walaupun nggak ada preposisinya. Jadi walaupun mereka ini kata benda, tapi kalau mereka diposisikan sebagai keterangan di dalam kalimat, itu bisa jadi keterangan walaupun tanpa preposisi. Contoh ya teman-teman, saya mandi setiap bulan Desember. Contohnya teman-teman. Nah itu kalau kita bahasa Inggris kan, I take a bath every December. Gitu ya. Saya mandi setiap abad. I take a bath every century. Jadi seperti itu contohnya. Jadi walaupun nggak ada in-nya, itu bisa menjadi keterangan waktu. Khusus untuk waktu. Ya teman-teman. Kalau yang lain nggak bisa. Oke. Oke lanjut lagi ke jenis adverb yang berikutnya. Yaitu adverb of manner atau kalau di dalam bahasa Indonesia kita bilangnya keterangan cara teman-teman. Nah contoh yang bentuknya murni itu adalah warmly. Artinya dengan ramah atau dengan hangat gitu ya. Kemudian ada beautifully, dengan elok atau dengan indah, dengan cantik. Swiftly, dengan cepat. Dan masih banyak lagi. Atau kalau teman-teman menemukan ada kata sifat kok ditambahi akhiran ly, nah itu kata sifat berubah jadi keterangan. Namanya adverb of manner ini teman-teman. Itu ya. Nah kemudian ada juga yang bentuknya preposition plus noun. Contohnya adalah on foot, artinya dengan berjalan kaki. Contohnya lagi adalah with a knife, dengan pisau atau dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin atau bagaikan angin. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nah jadi on, with, like itu adalah preposition. Gitu ya. Nah contoh berikutnya ada adverb of probability atau beberapa buku itu nyebutnya adverb of certainty. Penyebutan nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu fungsinya ya. Jadi adverb of probability itu artinya keterangan kemungkinan atau peluang gitu ya. Ataupun certainty. Adverb of certainty itu artinya keterangan kepastian. Nah kemungkinan sama kepastian itu sama aja. Hanya levelnya. Kalau mungkin itu negatif, levelnya bawah gitu ya. Kalau pasti itu yang atas. Nah contoh yang murni keterangan kalau dicek di kamus itu ada likely artinya mungkin. Definitely artinya pasti. Unlikely tidak mungkin. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, sedangkan yang bentuknya preposition plus noun, misalnya ya, kita punya in all likelihood. Mungkin. Without a doubt. Pasti. Dan masih banyak lagi.
Nah, kemudian berikutnya ada adverb of negation. Keterangan negatif atau caranya kita bilang tidak atau bukan. Nah, keterangan negatif ini yang saya tahu cuma satu ini ya, teman-teman, yaitu not. Nah, atau mungkin ada juga neither itu ya. Mungkin neither itu juga bisa dimasukkan di sini, teman-teman. Gitu ya. Artinya tidak atau bukan. Nah, untuk yang bentuknya preposition plus noun itu ada by no means. Itu juga artinya tidak, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Nah, memang vocab saya yang terbatas jadi nyarinya ini sulit, teman-teman ya. Jadi adverb of negation karena jenisnya sedikit, maka sulit sekali untuk dicari, terutama yang bentuknya preposition plus noun. Kemudian berikutnya ada adverb of degree atau adverb of intensity. Jadi keterangan tingkatan atau intensitas. Jadi misalnya kalau besar ya seberapa besar. Kalau jauh ya seberapa jauh. Kalau cakep, seberapa cakep gitu ya. Nah, bentuknya ada yang murni, teman-teman. Contohnya ada very, artinya sangat. Jadi nanti very beautiful, sangat cantik. Atau very expensive, sangat mahal misalnya. Nah, ada kata fairly, ini artinya sama kayak quiet. Sorry, quiet. Nah, bacanya quiet itu artinya tenang. Maaf teman-teman. Tulisannya quite tulisannya. Nah, quite itu sama kayak fairly artinya agak atau cukup, gitu ya. Kemudian more artinya lebih. Nah, jadi komparatif itu sebenarnya more-nya itu kelas katanya adalah adverb ini. Misalnya more expensive, lebih mahal. Nah, lebihnya itu sebenarnya adalah kata keterangan, teman-teman. Nah, kalau mahalnya kata sifat ya. Jadi kata keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi ya, keterangan ini bisa menjelaskan hampir semua kelas kata, teman-teman. Nah, kemudian ada most. Nah, kalau most biasanya sebelumnya pakai the. Contohnya, yang paling mahal itu the most expensive. Yang paling indah, the most beautiful. Walaupun kadang pakai est. Contohnya, yang paling besar, the biggest. Bukan the most big ya, teman-teman. Teman-teman masih ingat ketika kita belajar di hari kelima, membedakan more sama are ya. Nah, kalau yang pakai more, nanti di superlatif kita pakainya the most. Tapi kalau yang pakai are, di superlatif pakainya the est. Jadi misalnya besar itu kan big. Lebih besar, bigger. Paling besar, the biggest. Seperti itu. Jadi bukan the most big. Nah, tapi kalau misalkan kita pakainya massive, teman-teman. Besar, massive. Lebih besar, more massive. Paling besar, the most massive. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita punya enough, artinya cukup dan masih banyak lagi. Kemudian yang bentuknya preposition plus noun, contohnya ada to high degree, artinya sangat, to some extent, artinya agak, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada adverb of frequency, jadi keterangan frekuensi, teman-teman. Seberapa sering, gitu ya. Contohnya yang bentuknya murni ada kata never, artinya tidak pernah. Rarely, artinya jarang. Sometimes, artinya kadang-kadang. Usually, artinya biasanya. Always, artinya selalu, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang bentuknya preposition plus noun, keterangan frekuensi ini contohnya adalah on a regular basis. Biasanya. From time to time. Kadang-kadang. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, sebelum itu tadi beberapa contoh aja ya. Jadi keterangan itu banyak sekali sebenarnya, teman-teman. Jadi yang saya sebutkan tadi barusan itu jenis-jenisnya cuma beberapa saja. Jadi ada banyak sekali sebenarnya keterangan ini. Nah, untuk preposition plus noun, ini kalau dia menjelaskan suatu kata, tempatnya pasti di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke penempatan kata keterangan, teman-teman. Nah, keterangan itu bisa menjelaskan hampir semua bagian kalimat. Bisa predikat ataupun yang bukan predikat. Kita bahas dulu penempatan ketika dia menjelaskan predikat. Gitu ya. Nah, sebelum kita mengetahui penempatannya, kita harus tahu dulu predikat itu di dalam kalimat ada 3 pemilihan atau 3 kemungkinan, teman-teman. Bisa saja dia adalah linking verb. Linking verb itu kata kerja yang tidak punya arti. Hanya buat syarat aja karena kalimat itu butuh predikat, teman-teman. Nah, yaitu dia to be tuh. Jadi to be kalau berdiri sendiri itu bukan auxiliary ya, tapi dia adalah linking verb. Nah, kalau misalnya kita pakai predikatnya to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, atau namanya linking verb tadi ya, keterangan itu tempatnya adalah di setelahnya to be-nya. Kenapa? Karena subjek sama linking verb beberapa ya, teman-teman, itu ada yang disingkat, ada yang bisa disingkat. Contohnya I sama am jadinya am. Nah, kalau di speaking itu nanti disingkat seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di tengah-tengah I sama am itu ada keterangan, nanti nggak bisa disingkat.
Nah, alasannya di situ. Makanya keterangan itu kalau dia menjelaskan kata kerja nggak punya arti ya diletakkan di setelahnya to be-nya. Nanti fungsinya sebagai komplement atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya pelengkap atau keterangan lah seperti itu. Itu ya. Nah, contohnya adalah I'm here. Saya di sini. Seperti itu. Bukan I here am ya, teman-teman, tapi I am here. Nanti kalau disingkat jadinya I'm here. Seperti itu. Nah, tapi kalau kata kerjanya adalah kata kerja tunggal yang punya arti, gitu ya, teman-teman. Nah, itu boleh di sebelumnya predikatnya nggak apa-apa, ya. Di setelahnya predikatnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau predikatnya itu butuh objek, objek dulu kan, ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini yang tidak butuh objek ya. Misalnya, I always come on time. Saya selalu tiba tepat waktu. Nah, di situ setelah ada predikat come. Setelahnya itu keterangan yaitu on time. Dengan tepat waktu itu adalah keterangan cara. Sebelumnya ada always, selalu. Itu adalah adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Gitu ya. Nah, misalkan kalau ada objeknya ya, misalkan gini. Saya selalu membeli makanan di toko itu. Misalnya gitu ya, teman-teman. Nah, kita bilangnya adalah uh, I always buy some food uh, misalnya at the stall atau at the food stall. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi di tadi ada buy some food, jadi some food atau objeknya itu didulukan, baru setelahnya keterangan. Urutannya sama kayak bahasa Indonesia. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi objek dulukan kalau predikatnya ada objeknya. Nah, kemudian berikutnya, kalau predikatnya berupa auxiliary verb, ya, yang sudah terpisah misalnya adalah would consider ataupun had been invented misalnya. Nah, auxiliary itu tidak boleh diletakkan di sebelumnya, maksudnya keterangan, maaf teman-teman. Keterangan atau adverb itu tidak boleh diletakkan di sebelumnya auxiliary pertama. Alasannya sama kayak to be tadi. Banyak jenis auxiliary yang bisa disingkat dengan subjeknya, teman-teman. Jadi di speaking itu biar cepat gitu. Nah, kalau di tengah-tengahnya nanti ada keterangan, jadi tidak bisa disingkat. Jadi jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama ya. Kalau teman-teman letakkan setelah auxiliary pertama, nggak apa-apa. Setelah auxiliary kedua juga nggak apa-apa. Ataupun setelah kata kerjanya juga nggak apa-apa. Atas syarat tadi ya, kalau kata kerja itu punya objek, objek dulu kan. Jadi objeknya kata kerja dulu, baru keterangan. Nah, contohnya adalah, the world is slowly changing. Nah, di situ predikatnya adalah is changing. Kalau teman-teman lihat, slowly itu diapit di tengah-tengahnya. Gitu ya. Dan ini slowly teman-teman pindah di setelahnya juga nggak apa-apa. Jadi kita juga bisa bilang, the world is changing slowly. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah penempatan keterangan ketika menjelaskan predikat, teman-teman. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Auxiliary itu apa sih? Nah, sebenarnya auxiliary ini sudah kita singgung sedikit di hari pertama. Ya, jadi auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu. Nah, fungsinya membantu kata kerja lain di dalam predikat. Nah, otomatis setelah auxiliary wajib ada kata kerjanya. Kalau teman-teman menemukan ada kata kok mirip auxiliary tapi nggak ada kata kerja setelahnya, itu bukan auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi syaratnya auxiliary itu setelahnya ada verbnya atau kata kerjanya yang dibantu seperti itu. Dan untuk keluarga auxiliary ini ada 4. Ya, yang pertama ada do, keluarganya do, does, atau did. Yang mana verb setelahnya itu wajib verb one atau verb satu, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, auxiliary kedua kita punya keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, kemudian be, been, dan juga being. Nah, untuk to be ini boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Hanya to be ya, teman-teman, yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, boleh juga diikuti verb 3. Nah, kalau teman-teman pakai being, walaupun boleh ya diikuti verb ing, tapi tidak umum atau uncommon, teman-teman. Yang sering itu being itu diikuti oleh verb 3. Seperti itu. Makanya di situ saya merahin. Gitu ya. Sedangkan yang lain itu mau diikuti verb ing, boleh nanti aktif. Kalau diikuti verb 3 nanti jadi pasif. Seperti itu. Kemudian auxiliary yang berikutnya kita punya have. Nah, have di sini artinya bukan memiliki ya. Karena kalau have yang artinya memiliki itu bukan auxiliary. Pasti dia berdiri sendiri. Maksudnya dia sebagai kata kerja inti, teman-teman. Contohnya, I have a dream. Saya memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Nah, jadi have-nya itu bukan auxiliary. Karena setelahnya nggak ada kata kerja. Setelahnya diikuti objek. Seperti itu. Nah, have ini keluarganya ada 3. Have, has, had. Yang mana setelahnya nanti diikuti verb 3. Contohnya, I have eaten. Saya sudah makan. I have studied.
Saya sudah belajar. I have taken a bath. Saya sudah mandi dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Dan yang terakhir kita punya keluarganya modal auxiliary. Nah, ini paling banyak. Kemudian artinya itu juga banyak yang beda, teman-teman. Di sini kita punya will, artinya akan. Shall itu juga bisa diartikan akan, juga bisa diartikan harus. Can artinya boleh, bisa, dapat, harus, mungkin. Sorry, mas. Can itu ya, can juga bisa artinya mungkin, teman-teman. Kemudian ada must, itu artinya pasti, juga bisa artinya harus. Kalau may artinya boleh, mungkin. Might artinya mungkin. Should artinya sebaiknya atau seharusnya. Could artinya dapat tapi di masa lalu ya. Contohnya, saya dulu bisa berenang. I could swim. Nah, berarti sekarang udah nggak bisa. Seperti itu. Dulu saya bisa melihat Mr. P. I could see Mr. P. Long ago, misalnya. Dulu saya bisa melihat Mr. P. Berarti Mr. P hantu gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada would. Akan, tapi biasanya tidak dilakukan. Contohnya gini. Seandainya kemarin tidak hujan, saya akan mampir ke rumahmu. Nah, jadi akannya itu kayak omong doang, teman-teman. Jadi, seandainya aja kemarin nggak hujan, pasti saya akan main ke rumahmu. Nah, jadi akannya itu nggak dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan could ini. Itu ya. Dan untuk modal ini setelahnya wajib diikuti verb satu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita balik ke materi inti hari ini, yaitu keterangan, teman-teman. Nah, kata keterangan selain menjelaskan predikat, dia juga bisa menjelaskan selain predikat. Nah, dia bisa menjelaskan kata sifat, bisa menjelaskan kata benda, bahkan bisa menjelaskan kata keterangan yang lain. Gitu ya. Makanya kata keterangan tadi saya sampaikan tempatnya di dalam kalimat itu paling banyak, teman-teman. Itu ya. Nah, untuk kemarin kan kita sudah belajar kata sifat. Ya, jadi keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat yang kemarin panjang itu, teman-teman, atau banyak itu jenisnya. Ini saya buat tabel gitu ya. Nah, itu sebelumnya determiner dan di tengah-tengahnya determiner sama deskriptif atau epitet itu boleh kita susupi adverb atau kita masukkan adverb. Nah, urutannya seperti ini. Yang pertama ada adverb of probability atau certainty tadi ya. Misalnya ada kata perhaps, maybe yang gandeng ya, teman-teman, bukan maybe yang pisah. Kalau maybe yang pisah itu adalah modal may sama verb be seperti itu. Nah, tapi kalau maybe yang jadi satu kata, nggak ada spasinya, nah itu adalah keterangan ini. Artinya sama-sama mungkin. Seperti itu. Kemudian ada adverb of negation, caranya bilang tidak atau bukan tadi ya. Kita punya not. Setelahnya ada distinguishing, misalnya even. Nah, setelahnya diikuti determiner ya. Untuk determiner kita hanya boleh pilih salah satu yang saya kotakin oranye, teman-teman. Sedangkan yang berikutnya boleh teman-teman misalkan ngambil ini satu, kemudian setelahnya ini, kemudian setelahnya ini, itu nggak masalah. Ya, kemudian sebelum deskriptif itu juga bisa dimasukkan keterangan. Nah, antara lain keterangan yang pertama ada adverb of degree, keterangan tingkatan. Contohnya most. Makanya tadi ada the most, misalnya famous, yang paling terkenal, the most expensive, gitu ya. The most microscopic, tapi nggak enak, teman-teman. Misalnya the most massive tadi, yang size gitu ya, dan lain-lain. Nah, setelah adverb of degree juga bisa masih dimasukkan adverb of frequency. Nah, biasanya kalau kita memasukkan adverb of frequency, setelahnya nanti diikuti participle. Contohnya adalah bahan yang paling sering digunakan, itu bahasa Inggrisnya the most commonly used material. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian deskriptif atau epitet, kemudian noun ejang, baru setelahnya adalah kata benda yang dijelaskan. Makanya pesan saya dari hari pertama, teman-teman cari dulu predikat. Karena subjek itu kadang bisa panjang sekali, teman-teman. Yang membuat panjang itu kata sifat yang sebanyak ini, dan kata sifat yang sebanyak ini itu masih bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Sedangkan sepanjang-panjangnya predikat tidak bisa sepanjang subjek. Gitu ya. Makanya saran saya dari awal, cari predikatnya dulu supaya gampang juga mencari subjeknya. Nah, kemudian berikutnya keterangan itu juga bisa menjelaskan kata benda walaupun sangat terbatas, teman-teman. Ya, dan umumnya ketika menjelaskan kata benda itu tempatnya di setelahnya, terutama ketika dia berupa preposition personal. Itu ya. Contohnya nih, teman-teman. Murid-murid di sekolah ini atau murid-murid di sini, kita bilangnya the students here atau the students at this school, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi keterangan diletakkan di setelah kata bendanya. Walaupun ada beberapa jenis keterangan yang boleh diletakkan di sebelum kata bendanya.
Tapi ada syarat ya, teman-teman. Di sebelum kata benda, terutama jika kata bendanya itu tunggal, dan dia bisa dihitung dan jumlahnya tunggal gitu ya, itu sebelumnya wajib ada determinernya dulu, minimal kata aja. Nah itu baru sebelumnya nanti dikasih keterangan nggak apa-apa. Contohnya adalah even a noble story with lessons. Jadi kalau diartikan bahkan sebuah cerita yang mulia atau yang baik dengan banyak sekali pelajaran, kalau diartikan seperti itu. Tapi ini bukan kalimat ya, ini frase teman-teman. Makanya kalau didengarkan kayak nggak selesai. Seperti itu. Nah, jadi ada kata benda story yang mana setelahnya itu ada with lesson dengan pelajaran-pelajaran. Kemudian sebelumnya kata itu ada kata even. Itu namanya adverb of distinguishing. Seperti itu. Gitu ya. Nah, bahkan keterangan itu juga bisa menjelaskan keterangan yang lain, teman-teman. Oke, contohnya adalah very quickly. Dengan sangat cepat. Seperti itu. Nah, very itu keterangan, namanya adverb of degree. Keluarganya more, keluarganya the most, gitu ya. Keluarganya to yang punya dua itu artinya terlalu. Dan masih banyak menjelaskan quickly. Nah, kata sifat ditambahkan akhiran ly, dia berubah menjadi keterangan. Namanya keterangan cara atau adverb of manner. Dengan sangat cepat, kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis adverb dan penempatannya di dalam kalimat. Sekali lagi ya, adverb itu kelas kata yang paling tidak penting, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah cek di semua uh, bab 1 sampai bab 6 kemarin dan teman-teman tidak menemukan ada masalah, berarti masalahnya adalah di adverb ini. Seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata store, artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, teman-teman, di situ ada auxiliary is, verbnya adalah understood. Ya kan? Subjeknya itu di paling depan, yaitu the mechanism. Di setelah mechanism ada conjunction atau kata hubung, yaitu by which. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, titik-titik itu berada di dalamnya kata kerja, di dalamnya predikat, teman-teman. Nah, ya sudah, pilihan teman-teman di sini itu hanya dua. Ya, karena kata kerja itu boleh dijelaskan oleh kata kerja yang lain, namanya adalah auxiliary. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada auxiliary sama sekali. Berarti pilihan kedua, yaitu kata keterangan atau adverb. Nah, kalau kata keterangan di pilihan A, B, C, D itu ada satu. Teman-teman masih ingat A, B, C, D, kata keterangan itu yang mana, teman-teman? Oke, nah jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, kalau yang alpha itu adalah kata ganti, teman-teman, atau pronoun. Ya, kemarin saya sampaikan di contoh adjektif, di contoh soalnya adjektif. Kalau yang bravo ini materi kita kemarin, dia adalah kata sifat. Lebih tepatnya penanda jumlah, walaupun dia juga gabungan sama artikel. Karena dia tidak jelas, teman-teman, jumlahnya berapa. No kan artinya tak ada gitu ya, atau bisa diartikan zero, seperti itu. Nah, kalau nor itu conjunction fan voice, yang mana harus menghubungkan dua yang sama. Sedangkan sebelumnya predikat, setelahnya verb 3 bukan predikat, jadi tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya, is not itu bisa disingkat jadi isn't kalau di speaking. Tapi kalau teman-teman menulis, jangan ada yang disingkat, terutama tulisan formal. Karena itu bisa mengurangi tingkat formalitasnya. Jadi kalau dibaca itu kayak kita nulis ke teman sendiri gitu. Sedangkan untuk formal itu kita kayak menjaga apa ya teman-teman, formalitas atau rasa hormat lah seperti itu. Jadi jangan ada yang disingkat. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya, nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami dengan jelas. Nah, atau gini deh, kalau teman-teman misalkan masih kesulitan menggunakan atau mencari kelas kata suatu kata, teman-teman mau nggak mau harus berkonsultasi ke kamus. Ya, jadi misalkan teman-teman pengen tahu kelas katanya not itu apa. Nah, not itu adalah kata keterangan. Ya, teman-teman. Dan kelas katanya cuma satu. Nah, kalau no memang ada kelas kata keterangannya, teman-teman. Tapi hati-hati itu artinya bukan
eh, bukan tidak atau bukan ya. No yang keterangan itu adalah tidak yang untuk menjawab pertanyaan. Jadi misalkan kita ditanya, are you hungry? No, tidak. Saya tidak lapar. Nah, no-nya itu keterangan. Tapi kan di soal structure TOEFL tidak ada pertanyaan sama jawaban. Maksudnya tidak ada tanya jawab. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan no di soal structure TOEFL, itu bukan kelas katanya adverb ya, tapi kelas katanya adalah determiner. Determiner itu materi kita kemarin yang mana dia adalah kata sifat. Contohnya adalah there's no food left in the fridge. Nah, tidak ada makanan tersisa atau yang tersisa di kulkas. No trains will be affected by this incident. Tak satupun kereta api itu akan terdampak oleh kejadian ini. Nah, kalau yang ini bukan kalimat ya, teman-teman. Karena nggak ada predikatnya, juga tidak ada titik di situ. Nah, contoh yang kalimat yang ini. There is no excuse for that kind of behavior. Tidak ada alasan apapun untuk perilaku seperti itu. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi no excuse. Ya, dan teman-teman harus ingat determiner itu jenis kata sifat yang setelahnya pasti ada kata benda dulu sebelum dia nabrak bagian kalimat yang berikutnya. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus berkonsultasi dengan kamus seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada are, subjeknya adalah amubas, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua st, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah kata kerja yang nggak punya arti, alias dia berdiri sendiri sebagai predikat, teman-teman. Nah, kalau gitu, patokan kita adalah di setelah titik-titik. Di setelah titik-titik itu ada kata sifat yang bisa menjelaskan kata sifat hanya kata keterangan. Nah, berarti di sini kita butuh kata keterangan saja. Ada yang tahu, teman-teman, A, B, C, D yang kata keterangan saja, itu yang mana? Ya, betul. Yang alpha yaitu keluarganya very, keluarganya more, keluarganya enough. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu artinya terlalu. Ya, betul. Nanti kalau dibaca, amoebas are too small to be seen without a microscope. Jadi amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Gitu. Contoh ketiga, caranya sama. Teman-teman cari kata kerja sebagai predikat dulu. Di situ ada kata showed. Subjeknya adalah Sculptor and Whitney. Kemudian, nah di situ ada conjunction selain fanboys yaitu that. Subjeknya her parents. Predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Tapi, kalau teman-teman lihat di sebelumnya koma, itu ada kata benda lepas yang mana ini tidak bisa teman-teman biarkan tetap menjadi kata benda. Karena kata benda itu fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak subjek, ya objek. Nah, karena dia letaknya di sebelum predikat, jadi dia adalah subjek. Kalau dibiarkan jadi kata benda nanti subjeknya double atau pemborosan. Nah, jadi kata benda ini harus kita rubah jadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Ya, jadi hanya ada satu kelas kata yang fungsinya adalah merubah kelas katanya yang lain, teman-teman. Yaitu preposisi. Gitu ya. Nah, preposisi itu fungsinya merubah objeknya. Jadi entah kata benda, entah kata ganti, menjadi kata keterangan. Nah, jadi cari A, B, C, D yang preposisi. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Kalau yang alfa sudah tidak mungkin. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik kok di awal kalimat, di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih, pasti salah. Karena predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Gitu ya. Kalau yang Bravo di situ ada subjek predikat lagi, nah ada conjunction tapi conjunctionnya kebalik, teman-teman. Jadi harusnya kalau dimasukkan conjunction ya setelahnya harus SP ini. Jadi harusnya while dulu atau conjunction dulu baru SP. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, as a child, Sculptor and Whitney showed an eager interest and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney itu menampilkan atau menunjukkan sebuah kecerdasan atau sebuah bakat seni dan kecerdasan yang baik
yang kedua orang tuanya itu kenali dan dukung. Seperti itu, teman-teman. Ter, kalau bentuknya A positif, apakah depannya bisa subjek lagi? Nah, A positif itu nggak apa-apa. Kata benda itu nggak masalah, teman-teman. Tapi harus sama maksudnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan di situ a child saja, itu kan terlalu luas, teman-teman. Jadi secara makna nanti terlalu luas, nggak bisa. Jadi harus spesifik. Itu ya, misalnya nih, a professional sculpture. Seperti itu misalnya. Itu bisa. Nah, kembalinya nanti atau yang dijelaskan oleh A positifnya nanti adalah sculpture and Whitney itu. Seperti itu. Nah, itu baru bisa. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya, tapi gini, misalkan katakanlah itu kita anggap sebagai A positif, katakanlah. Nah, A, B, C, D nanti nggak ada yang jadi jawaban. Semuanya salah, teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak mungkin nggak ada jawabannya. Nah, berarti satu-satunya jawaban di sini adalah kata keterangan. Jadi sebelum koma ini adalah keterangan. Seperti itu. Makanya dicarikan preposisi yang fungsinya merubah kata benda menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaan apakah positif boleh komanya cuma satu diletakkan di sebelumnya subjek? Jawabannya boleh. Gitu ya. Nah, tapi itu materi hari ke-10 nanti. Buat teman-teman yang mungkin baru dengar A positif, mohon jangan terlalu jauh. Iya, mohon jangan terlalu dipikirkan karena itu kita belum masuk ke materi itu. Tapi buat teman-teman yang sudah tahu, it's a good point for you. Jadi, teman-teman ada uh, apa namanya? Maksudnya poin tambahan gitu. Itu ya, ada basic lah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, ternyata sudah habis. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau gitu seperti biasa untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya dan untuk mic-nya saya mute dulu supaya teman-teman bisa lebih fokus supaya tidak ada suara bocor. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah waktunya 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada work. Subjeknya adalah the helicase, the DNA polymerase, and the primus. Nah, berarti di sini kita sudah punya subjek sama predikat. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak butuh objek dan dia punya arti, ya. Nah, berarti di sini ini tempatnya kata keterangan. Carikan A, B, C, D yang kata keterangan saja. Kalau yang alpha, nah di situ ada preposition as, teman-teman. Nah, tapi di setelahnya bukan kata benda, nggak bisa, ya. Nah, nanti apa namanya? Nggak bisa diartikan satu. Kalau diartikan nanti, walaupun as ini juga bisa jadi keterangan ya, teman-teman yang menjelaskan keterangan yang lain, as nanti artinya sama. Nah, tapi kalau as yang artinya sama, biasanya setelahnya ada as satu lagi artinya dengan. Jadi misalnya as collectively as apa, seperti itu. Gitu ya. Tapi karena di situ nggak ada, nanti kalimatnya nggak selesai atau nggak lengkap. Seperti itu. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo di situ ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama ya. Nah, sebelumnya nggak ada verb ing, tiba-tiba setelahnya verb ing. Yang bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah collectively itu kata keterangan. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie. Kita tahan dulu teman-teman. Kalau yang delta, nah ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, delta tidak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, in DNA replication, the helicase, the DNA polymerase, and the primus work collectively. Collectively itu artinya sama dengan together. Itu juga keterangan, sinonim gitu ya. Nanti kalau diartikan, dalam replikasi DNA, helicase, DNA, polimerase DNA, dan juga primase
itu bekerja secara bersama-sama. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, antara bravo, ada juga delta. Oke, alfa, bravo atau delta, mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat occurs. Itu verb SIS ya, dan dia tidak butuh objek, teman-teman, karena artinya terjadi. Dia adalah intransitif. Subjeknya adalah the fermentation. Kemudian, nah di situ ada conjunction us karena setelahnya itu ada predikat lagi are converted, teman-teman. Nah, berarti di situ us itu conjunction ya. Subjeknya adalah the sugars. Nah, kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, titik-titik terletak di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi sudah dipastikan setelahnya itu adalah kata keterangan. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda. Nah, berarti di sini kita hanya perlu mencarikan preposisi. Ya, teman-teman, supaya kata benda ini nanti menjadi keterangan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di pilihan A, B, C, D itu preposisi cuma satu, yaitu yang alfa. Kalau yang bravo, meanwhile itu adalah kata keterangan, teman-teman. Atau adverb. Nah, kata keterangan itu nggak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Jadi bravo nggak bisa. Oke, nanti kata benda ini fungsinya jadi apa nggak jelas, teman-teman. Kalau kita pilih bravo maksudnya ya. Nah, kalau yang Charlie di situ ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction lagi nggak bisa. Kalau yang Delta ada conjunction lagi tapi tidak ada subjek predikat lagi setelahnya nggak bisa. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the fermentation of grapes into wine occurs during the aging process as the sugars are converted into alcohol. Jadi kalau diartikan fermentasi buah anggur menjadi wine terjadi selama proses penuaan. Seiring atau ketika eh, gula atau jenis-jenis gula itu dirubah menjadi alkohol. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb yaitu can be utilized. Subjeknya adalah iron, kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif, tidak boleh ada objeknya. Berarti ini harus diisi oleh keterangan. Ya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik ada kata benda magnetic fields. Ya, medan-medan magnet. Nah, berarti di sini kita butuh preposisi. Di pilihan A, B, C, D yang diawali oleh preposisi itu ada dua. Kalau enggak yang alfa ya bravo, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang alfa to verb 1. Nah, kalau verb satunya butuh objek ya setelahnya harus dikasih objek. Dan memang di setelah titik-titik ada objeknya.
Sedangkan yang Bravo, for itu preposisi juga ya, dia diikuti oleh kata benda. Nah, kata benda itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Ya, hanya dua kelas kata yang boleh punya objek. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja itu pun yang transitif dan dia aktif. Oke. Nah, kalau kelas kata berikutnya adalah preposisi. Selain kata kerja transitif aktif dan juga preposisi, itu tidak boleh ada yang punya objek. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi yang Bravo tidak bisa karena di setelah titik-titik ada objeknya. Nah, kalau itu creating itu baru bisa jadi jawaban, teman-teman. For creating. Nah, itu kan verb ing gitu ya. Gerund dia. Nah, gerund itu walaupun dia kata benda, tapi dia mengikuti aturan verb satunya. Atau kata dasarnya. Kalau kata dasarnya butuh objek, ya harus dikasih objek. Kalau tidak, ya jangan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, primarily crucial for its magnetic properties, iron can be utilized to create magnetic fields in electromagnets. Jadi kalau diartikan, utamanya penting untuk kemampuan atau manfaat-manfaat magnetiknya, besi itu dapat digunakan untuk menciptakan medan magnet di bidang elektromagnet seperti itu. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was established. Subjeknya adalah the United Nations atau PBB kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, titik-titik itu terletak di setelahnya preposisi. Ya kan? Berarti setelahnya harus ada objeknya. Nah, di setelah titik-titik sudah ada kata benda. Ini objek, teman-teman. International Peace sama Cooperation ini. Nah, berarti satu-satunya yang teman-teman bisa masukkan di sini hanyalah kata kerja aktif ya, karena ada objeknya. Dan harus dirubah menjadi kata benda. Namanya gerund tadi. Nah, gerund itu bentuknya adalah verb ing, teman-teman. Oke. Nah, kita cek A, B, C, D. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah, Sir? Kan dia aktif. Ada objeknya kan nggak apa-apa. Nah, masalah yang Bravo adalah Bravo itu diawali oleh preposisi juga, teman-teman. Nah, of ini juga preposisi. Sebelum dia ketemu preposisi yang lain, harus ada objeknya dulu. Nah, ini kan nggak ada. Nanti tiba-tiba of setelahnya to. Jadi nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie promoted di sini ada objeknya, otomatis dia verb 2, predikat lagi. Jadi Charlie nggak bisa, kita butuhnya verb ing sebagai objek dari preposisi. Kalau yang delta sama, itu predikat teman-teman, verb 1 ya. Kita nggak butuh predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, in the winter of 1945, at the end of World War II, the United Nations was established with the intention of promoting international peace and cooperation. Jadi kalau diartikan di musim dingin tahun 1945, di akhir Perang Dunia II, PBB itu dibentuk dengan niat atau tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Nah, tapi menurut saya ini nggak tercapai ya, teman-teman, karena perang masih di mana-mana ada. PBB kayak melempem gitu sekarang. Kita lanjut lagi. Anyway, maaf ya, saya kasih intermezzo dikit, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh teman-teman kirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada Bravo, ada juga Alpha. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada must be introduced. Subjeknya adalah weakened or inactivated pathogens. Kata benda intinya di pathogens itu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, masalahnya di sebelum koma di paling depan itu ada kata benda lepas yang mana harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini supaya dia jadi keterangan, teman-teman. Ya, jadi kita cek A, B, C, D yang diawali oleh preposisi. Yang alfa tidak bisa. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction kok langsung diikuti predikat, itu sudah pasti salah secara bentuk, teman-teman. Dan ini sering keluar di soal structure TOEFL yang resmi dari ITS ya, di pilihan ganda. Jadi kalau menemukan when kok diikuti verb SES, itu sering salah. Misalkan when is, when produces, when uses misalnya. Nah, itu jangan dipilih karena sudah pasti salah, teman-teman. Ya, karena conjunction when ini setelahnya wajib ada subjek dulu baru predikat. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo memang di situ ada preposisi. Nanti affection menjadi keterangan. Tapi sebelumnya ada kata benda lepas. Tetap nanti ada kata benda di sini subjeknya double. Gitu ya. Jadi yang bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah di situ ada to. Verb 1. Dia butuh objek juga. Produce kan artinya menghasilkan, memproduksi. Dia butuh objek. Jadi affection ini adalah objeknya. Jadi kemungkinan jawabannya yang Charlie. Kita tahan dulu ya. Kalau yang delta, nah ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Jadi kalimat yang benar, jawaban yang benar adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah nanti kalau dibaca, to produce a vaccine, weakened or inactivated pathogens must be introduced into the body to stimulate an immune response. Kalau diartikan, untuk menghasilkan sejenis vaksin, patogen-patogen yang dilemahkan atau dinonaktifkan gitu ya, tidak aktifkan gitu, harus dikenalkan atau dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang respon atau tanggapan gitu ya, tanggapan sistem kekebalan seperti itu. Itu ya teman-teman. Kalau yang Bravo nanti dia jadi subjek nggak sih, Sir? Betul, nanti subjeknya double. Ada ini sama ini. Kan dua kata benda nanti. Seperti itu. Jadi Bravo nggak bisa. Maaf, Sir, tadi bisa diulang penjelasan kenapa jawaban Bravo salah. Nah, di soal itu ada kata benda sebagai subjek, yaitu weaken or inactivated pathogens. Itu sebagai subjek. Nah, yang Bravo kenapa salah? Di situ ada production. Kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan ion-ion, itu adalah kata benda. Ya, jadi kalau kita cek di kamus, kita cari production. Nah, production itu kata benda, teman-teman. Nah, kata benda di situ tadi fungsinya sebagai apa kan tidak jelas. Seperti itu. Ya kan? Nah, ada production kata benda, ada subjek sudah ada subjek weaken or inactivated pathogens itu juga kata benda. Maka nanti subjeknya double production sama pathogens. Nah, yang Bravo salahnya di situ. Gitu ya. Gimana? Apakah dapat? Oke, dapat ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, kurang lebih itu tadi ya materi tentang kata keterangan. Sekali lagi keterangan ini nanti berurusan sama kayak adjektif kemarin. Itu urusannya adalah dengan vocab. Nah, vocab itu cara satu-satunya yang paling baik untuk teman-teman lakukan untuk bisa memperkuatnya adalah dengan memperkaya latihan. Maksudnya memperbanyak latihan. Kalau dapat vocab baru ditulis ya, dicari ditulis supaya tidak hilang. Nah, untung-untung kalau teman-teman ada praktek berbahasa, maksudnya ada teman praktek berbahasa Inggris, nah dipakai vocab yang barusan teman-teman dapat. Kalau nggak gitu, bikin status aja, misalnya di Facebook atau di private gitu. Karena dengan teman-teman memproduce atau mempraktekkan yang teman-teman ketahui ke
praktek itu akan membentuk pemahaman yang lebih kuat seperti itu. Jadi bukan cuman teori tapi lebih ke praktek gitu ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute atau boleh ditulis. Silahkan teman-teman. Saya absen dulu ya. Oke, sudah selesai saya absen. Dan saya lihat di chat sepertinya ada yang bertanya, makasih banyak Sir untuk materi ini akhirnya aku tahu alasan jawaban yang lain salah. Soalnya kalau kalimat sudah lengkap subjek predikatnya, aku pasti pakai cocok-cocokan. Atau enak kalau dibaca atau nggak enak. Nah, itu juga bisa. Tapi enak nggak enak itu teman-teman pakai cara itu ketika teman-teman benar-benar sudah memahami teorinya. Jadi ada landasan atau alasan lah kenapa itu salah itu benar. Jadi bukan hanya feeling atau kalau itu feelingnya teman-teman itu berlandas atau punya latar belakang seperti itu. Jadi kayak nggak nembak asal gitu nggak, tapi teman-teman punya alasan kenapa menembak yang itu, bukan yang ini gitu. Nah, makanya disitulah tugas saya. Gitu ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Oke deh, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasinya. Nanti malam silahkan hadir lagi ya, supaya teman-teman memperkaya latihannya dan siapa tahu dapat vocab baru seperti itu. Sekali lagi terima kasih, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.